Kakek bercerita ingin membagikan tentang rahasia hidup tenang di usia 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, saya saat ini menginjak usia 70 tahun. Banyak orang mungkin melihat saya sebagai kakek biasa, tidak jenius, tidak punya bakat luar biasa. Dan memang benar, saya hanyalah orang biasa. Tapi justru dari perjalanan hidup yang biasa inilah saya menemukan sebuah rahasia yang membuat hati saya tenang dan hidup saya penuh berkah hingga hari ini. Rahasia ini bukan tentang mencari harta yang melimpah atau jabatan yang tinggi. Rahasia ini tentang bagaimana saya belajar menata diri, menata pikiran, dan menata hati. Saya menyebutnya sebagai membangun piramida kekuatan diri. Pondasi pertama piramida ini adalah kapasitas fisik. Saya sadar, tubuh yang sehat adalah kendaraan utama kita. Bagaimana kita bisa bergerak, berusaha, dan beribadah jika tubuh ini rapuh. Jadi saya selalu berusaha memberi asupan terbaik, walaupun dengan harga yang tidak mahal, seperti sayuran, seperti makan nasi secukupnya, seperti lauk, buah, dan susu. Memang kalau saat ini yang agak mahal ini buah, ya. Dan susu bisa menyesuaikan. Kemudian juga menggerakkan tubuh secara teratur, walaupun misalnya hanya dengan berjalan kaki, dan memastikan istirahat yang baik, istirahat cukup. Pondasi ini harus kokoh agar kita siap menghadapi segala tantangan. Setelah fisik kita kuat, kita naik ke lapis kedua, kapasitas mental. Ini adalah kekuatan pikiran kita atau yang biasa disebut kemampuan kognitif. Sederhananya, ini adalah kemampuan otak untuk berpikir, memahami, dan memecahkan masalah-masalah. Saya tidak pintar secara bawaan, tapi saya melatih otak saya asah pikiran saya untuk selalu berpikir kreatif, berpikir positif, dan alhamdulillah sering mendapatkan inspirasi out of the box. Melihat masalah-masalah bukan sebagai penghalang, tapi sebagai teka-teki kehidupan yang harus dipecahkan. Dan memang itulah kalau kita lihat kehidupan yang sebenarnya, dan semua orang akan mengalaminya, baik itu orang yang pandai atau yang biasa, semua akan mendapat ujian kehidupan. Saya terus belajar, membaca, dan bertanya. Kreativitas dan feeling yang kuat itu justru muncul saat pikiran saya aktif dan terbuka. Kemudian, di lapis ketiga ada kapasitas emosional. Ini adalah kekuatan hati. Ini tentang bagaimana kita mengelola perasaan. Saya belajar untuk sabar, menerima segala takdir, ikhlas atas apa yang terjadi, dan tidak mudah dikendalikan oleh marah, kecewa, dan pantang putus asa. Saya latih diri untuk memberikan jeda sebelum bereaksi atau mengambil tindakan, untuk selalu memilih respon yang bijak dan tepat. Ketenangan hati ini, saudara-saudaraku,
adalah perisai dari segala kegelisahan. Dan akhirnya puncak piramida ini adalah kapasitas spiritual. Ulangi, kapasitas spiritual. Ini adalah sumber dari segala kekuatan. Hubungan kita dengan Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat. Bagi saya ini adalah tentang rajin melaksanakan ibadah wajib dengan baik, dengan penuh ikhlas dan ketaatan, dan juga jangan lupa selalu rajin ibadah sunnah berupa puasa sunnah untuk menguatkan jiwa, membersihkan diri, sholat malam untuk berkomunikasi paling intens atau dalam dengannya, dan ini juga memperkuat feeling dan sugesti. Jangan lupa sering-seringlah bersedekah, jadikan kebiasaan bersedekah itu, dan berbuat baik, menolong sesama tanpa pamrih. Dikatakan memang Tuhan Allah memberitahu, kalau hambaku ingin mengingatku, mendekat padaku, maka laksanakan dengan baik ibadah wajib. Tapi kalau ingin ditingkatkan lagi, ia ingin aku, Allah, mencintainya, maka perbanyaklah ibadah sunnah. Begitu informasi yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah saya merasa semua kekuatan fisik, mental, dan emosional saya terhubung dan diberkahi. Sudah barang tentu bagi saudara-saudaraku yang menganut agama lain, mungkin juga punya tuntunan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan dan membawa keberkahan bagi kehidupannya. Ini adalah inti dari keterangan yang saya rasakan. Saudara-saudaraku semua, upaya ini tidak hanya membawa kesejahteraan, ketenangan batin, tapi juga kesehatan finansial, kesehatan keuangan. Percayalah, memang uang bukanlah tujuan hidup, tapi kita semua mengetahui uang itu sarana hidup yang penting dan sarana ibadah, dan uang itu sebagai sarana ibadah kita bawa sampai dengan akhirat nanti. Contohnya, kalau kita punya uang, kita gunakan untuk sedekah jariah, misalnya membangun sarana-sarana ibadah atau sarana-sarana kebutuhan bagi orang banyak, walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini, maka sepanjang sarana-sarana yang kita bangun dengan harta kita itu dimanfaatkan oleh orang lain, maka kita akan mendapat tambahan kiriman amal-amal, kiriman pahala-pahala walaupun kita sudah meninggal, di mana kita sudah tidak bisa melakukan ibadah lagi. Dan itu yang namanya sedekah jariah, mendatangkan pahala yang terus mengalir. Sejak umur 40 tahun saya sadar bahwa saya harus menata finansial. Dengan pikiran yang terlatih, dengan pengalaman, kita bisa merencanakan arus kas seumur hidup. Ini penting, ulangi, merencanakan arus kas seumur hidup. Dengan kedewasaan emosi,
kita bisa mengendalikan diri untuk tidak boros, tidak membeli hal-hal yang tidak penting, tidak berguna, dan tidak melakukan pengeluaran uang demi gengsi, demi dipuji orang. Dan jangan lupa selalu sisihkan sedapat mungkin dari penghasilan kita itu untuk menabung. Sudah barang tentu untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat urgen mesti kita dahulukan. Dengan begitu, rezeki dari Tuhan itu akan selalu datang dan terkelola dengan baik dengan sendirinya. Kesehatan finansial hanyalah suatu buah dari pohon perencanaan kita yang sehat. Semua yang saya capai dari keterangan di usia tua, dan insya Allah juga bisa nanti sampai akhir hayat, hingga alhamdulillah keberhasilan anak-anak saya ada 3, itu alhamdulillah semua bekerja di sektor formal, ada yang di PNS, ada yang di BUMN. Itu bukanlah suatu keajaiban, melainkan buah dari membangun piramida kekuatan diri ini lapis demi lapis. Dan alhamdulillah capaian dari anak-anak itu sampai dengan sekarang itu saya cukup bersyukur dan berbahagia karena anak-anak itu bisa lolos masuk ke BUMN maupun di PNS itu dengan mengikuti resep dan arahan dari pengalaman hidup saya. Ini adalah cara saya membuktikan bahwa takdir mu'alaq itu memang bisa diubah untuk meraih yang maksimal melalui kekuatan fisik, mental, spiritual. Ulangi, kekuatan fisik, mental, emosional, dan spiritual yang kita bangun. Kita ingat, Tuhan hanya mengubah nasib kita atau bagian kita apabila kita mau berusaha dan berdoa mengubahnya. Tuhan tidak akan mengubah nasib bagian suatu kaum apabila kaum itu tidak mau berusaha merubah dirinya. Itulah kunci dari takdir mu'alaq yang perlu kita ikhtiarkan. Sedangkan kita semua tahu apabila kita berhadapan dengan takdir mubrom, kita mesti bersikap menerima, selalu bersyukur dan ridho. Jika saya seorang kakek biasa ini bisa, saya yakin dan berharap Anda semua pun pasti bisa seperti saya. Mulailah membangun piramida Anda hari ini, atau kalau Anda sudah membangun itu, pertahankan, lanjutkan, dan tingkatkan. Atau kalau Anda punya resep lain dalam kehidupan yang konkret, yang tidak hanya teoritis dan yang buahnya Anda petik hari ini, tolong bisa juga disampaikan dalam kolom komentar. Jadi jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya. Ceritakan apa yang paling menginspirasi Anda dari kisah hidup saya ini. Dan jangan lupa ya, subscribe channel ini dengan harapan kita masih bisa melanjutkan berbagi tentang konsep
dan hasil konkret yang kita peroleh dalam hidup ini tidak hanya sekedar teori, dan kita juga berharap bisa menceritakan inspiratif yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.